Senang sekali rasanya saya bisa berdiri di sini dan berbincang di tempat yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Koiratu Nikmah yang akan memandu sesi seminar pada kesempatan hari ini. Baik, sesi seminar kali ini tentang pemasaran produk kreatif ya adik-adik. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat produk di era digital yang sangat erat persaingannya dan juga tips untuk bagi para wirausahawan dalam memasarkan produk yang kreatif. Nah, dalam kesempatan itu semua nanti akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada acara hari ini. Beliau adalah seorang pakar internet marketing dan juga CEO di PT Hames Indonesia yang tentunya sudah mempunyai cabang di berbagai kota Indonesia. Langsung saja kita sambutnya sangat meriah dan beri tepuk tangan untuk Kak Miftahul Munasaro. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan di sesi yang pertama, pemateri akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 10 menit. Dan juga di sesi kedua akan ada sesi tanya jawab dengan moderator. Dan sesi ketiga akan ada sesi tanya jawab dengan peserta. Langsung saja dipersilakan untuk Kak Miftahul untuk menyampaikan materinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini kita akan membahas mengenai produk kreatif. Kreatif itu apa sih sebenarnya? Kreatif itu tidak biasa. Sesuatu yang biasa dilakukannya tetapi tidak biasa. Contohnya, kita menaruh sofa di tengah jalan. Nggak kreatif kan? Tetapi kreatif seperti itu apakah bisa diperjualkan? Apakah bisa dipemasarkan? Nah, itulah perbedaannya intention dengan innovation. Intention itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sama sekali, tetapi belum tentu dipasarkan. Sedangkan innovation menciptakan sesuatu, membuat sesuatu yang memiliki kegunaan bagi masyarakat. Nah, innovation seperti itulah yang mempunyai nilai bisnis. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu strategi pemasaran kreatif. Sebenarnya pemasaran semuanya strateginya sama-sama branding. Kenapa branding? Karena dari zaman ke zaman strategi itu berubah. Yang pertama hanya selling atau penjualan saja, kemudian dipasarkan, terus ada komunikasi, dan kemudian menjual. Kemudian ada hubungan. Tetapi kalau branding itu menjual daya saing dan memiliki diferensiasi. Produk kreatif harus memiliki diferensiasi, sedangkan produknya yang udah kreatif seharusnya juga sudah memiliki diferensiasinya sendiri. Diferensiasi itu ketika kita menjual produk yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Diferensiasi itu ketika menjual produk yang berbeda dengan yang cara sama. Diferensiasi itu menjual produk yang berbeda dengan cara yang berbeda. Contohnya nih, kita menjual produk yang sama tapi pangsanya berbeda, pangsa pasarnya berbeda. Kita harus mencari pangsa pasar yang spesifik. Kita gunakan STP, segmenting, targeting, dan positioning. Cari target yang nggak ada orang lain. Jadi kalau orang lain nggak ke situ, ke pangsa pasar itu, kita bisa masuk ke pangsa pasar itu, dan itu bisa menjadi kesempatan kita. Nah, kita bisa menjadi prioritas utamanya. Disitulah pembedanya. Kemudian ada saluran distribusi yang berbeda. Contohnya nih gini, produk kita bisa ditemukan di seluruh toko. Nah, itu juga bisa menjadi pembedanya. Bagaimana sih caranya membangun branding? Branding itu yang pasti dan yang pertama tidak lepas dari manajemen kita. Operasionalnya harus kuat dan juga harus mempunyai strategi bisnisnya juga. Visi, misi, nilai, objektivitas itu semua bersumber dari branding. Dan itu kemudian diturunkan ke fungsi-fungsi operasionalnya. Contoh produk makanan yang kreatif, contohnya seperti makanan pisang goreng gaul. Nah, di sini bisa menarik anak-anak muda dan itu bisa menjadi brand soul-nya. Dan setelah brand soul ditentukan, kemudian kita akan memilih layanan produk atau jasa. Setelah operasinya jalan,
setelah kita bisa mengorder atau kita bisa memproduksi sangat banyak dan juga sudah mempunyai strategi bisnisnya, maka kita akan masuk ke pemasaran. Walaupun produknya sama tetapi marketplace-nya berbeda, ada 7P yang berbeda. Yang pertama ada produk, teknologinya, inovasinya, rasanya, bentuk produknya. Kemudian ada place, tempat. Di mana sih tempat kita akan mendistribusikan produk kita? Kemudian ada price atau harga. Kalau tempat kita di sekitaran kampus ya harganya kan nggak perlu mahal. Kemudian ada physical evidence. Kita buat packagingnya yang semenarik mungkin. Kita buat tempatnya semenarik mungkin. Kemudian ada prosesnya kita dengan menggunakan bahan-bahan yang alami seperti itu. Kemudian ada promosi. Kita bisa membuat promosi dengan buy one get two dengan diskon 50%, diskon 25%. Kemudian ada people, pelayanan. Jadi biarkan orang yang berbicara gitu. Jadi yang tidak kalah penting juga ada, dan yang tidak kalah penting adalah perluasan berbasis internet. Nah, di sini kita bisa memperluas dengan marketing, adanya direct marketing juga. Di sini kita buat sendiri cerita-cerita produk kita di sosial media seperti di Instagram, di Facebook dan lainnya di sini agar bisa menarik follower kita, dan juga bisa dengan membuat event seperti giveaway. Tag teman kamu, nanti kamu akan mendapatkan satu produk kita gitu, seperti itu. Kita bisa menarik followers kita atau pengikut kita melalui semacam giveaway dan lain-lain. Oke, terima kasih sekian dari saya. Oke, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif tidak hanya membuat produk yang kualitasnya bagus, tapi juga harus membuat pemasarannya bagus. Quality service menjadi kunci utama. Branding is everything in your company. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Kak Miftah. Nah, jadi semuanya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Langsung saja ya Kak, ini nih Kak pertanyaannya. Bagaimana sih Kak caranya yang paling mudah untuk mengetahui apakah promosi kita itu tuh sudah sesuai atau sudah tepat dilakukan? Nah, bagaimana Kak caranya? Di pertanyaan moderator bagus sekali ya. Bagaimana sih Kak caranya yang paling mudah untuk melihat apakah promosi kita itu sudah tepat atau belum? Nah, untuk melihat promosi kita itu sudah tepat atau belum, dengan adanya feedback saat kita melakukan promosi. Apakah feedback yang diberikan konsumen pada produk kita itu sudah tepat atau malah tidak sesuai sama sekali. Baik, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita hari ini. Sekarang kita akan memasuki sesi yang terakhir atau sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab dengan para peserta. Saya akan memberikan satu kesempatan orang untuk bertanya. Yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya dan sebutkan nama dan dari jurusan mana. Oh iya, baik. Oke, sudah ada satu penanya. Sekarang saya akan bacakan pertanyaannya, yaitu dari Mila jurusan akuntansi syariah. Ya, katanya begini. Apakah pesaing itu penting, Kak? Jelaskan bagaimana. Mbak Mila juga bagus sekali ya. Apakah pesaing itu penting, Kak? Jelas ya, di sini pesaing itu sangat penting. Di sini kita sebagai wirausahawan harus bisa saling mengenali pesaing. Karena dengan mengenali pesaing, kita bisa menggunakan strategi yang lebih baik dari pesaing kita. Jadi itulah peran pesaing yang bisa maju kita untuk bisa lebih baik lagi, bisa lebih memilih strategi yang tepat gitu. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Miftahul Munasaro yang sudah berbagi ilmunya pada kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada para audiens yang sudah mengikuti diskusi dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Selaku moderator, Dewi Koirotudima pamit undur diri. Sampai jumpa di seminar yang akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.